Assalamualaikum Mbak Dwi. Waalaikumsalam Bu Bung. Ya. Gimana kabarnya Bu? Alhamdulillah sehat. Pak Dwi sini kan Mbak? Alhamdulillah saya juga baik. Tumben datang ke saya, ada apa Bung? Gini Pak Dwi, saya punya permasalahan di kelas. Permasalahannya itu siswa saya jarang kumpulan tugas. Ada beberapa siswa tapi tidak banyak Pak Dwi. Oh, Ya. Jadi iya. ya apa yang harus saya lakukan? Oh gitu. Oh, jadi Bu Mu datang ke sini ingin cerita, Iya. ingin diskusi sama saya tentang permasalahan-permasalahan yang dihadapi di kelas terkait motivasi belajar anak gitu ya. Iya. Kira-kira kalau nanti kita diskusi dengan Bu Mu, harapan Bu apa nanti ketika kita diskusi, tujuannya apa? Tujuannya begini, saya ingin anak-anak itu satu, permasalahan kami di sini sering terlambat. Kalau jam pertama, ketika saya ngajar jam pertama itu ada beberapa siswa yang sering terlambat. Kedua, juga ada siswa yang jarang mengumpulkan tugas. Itu aja permasalahan saya selama ini. Oh gitu. Ya. Jadi diskusi atau kita ngobrol ini tujuannya adalah ya paling tidak ingin menghilangkan kerisauan, kegelisahan, permasalahan yang hanya mungkin numpuk sendiri pada umum gitu ya. Sehingga nanti kalau kita diskusi seperti ini mungkin ya bisa tukar pikiran, mungkin ada pengalaman dari saya dan teman-teman lain yang mungkin bercerita ke saya sehingga nanti bisa memberikan hal yang baik sehingga lebih enak umum ketika mengajar di kelas. Saya sendiri kan juga belum tahu permasalahan seperti apa detailnya Bu. Jadi anak yang terlambat, anak yang malas mengerjakan tugas, atau mungkin anak yang tidur. Nah, coba Ibu ceritakan dulu. Mungkin permasalahannya kenapa dia kok terlambat, kenapa dia kok malas mengerjakan tugas yang diberikan. Nah, coba Ibu ceritakan detail kan. Ya memang permasalahan itu tidak bisa langsung diobati tanpa tahu dulu penyebabnya kan gitu. Gimana Bu? Pernah Pak, saya cerita tentang satu yang masalah terlambat karena memang siswa kami itu berbagai macam background ya. Salah satunya alasannya hanya mengantarkan ibunya ke pasar. Ya. Yang kedua ya kesiangan. Ya. Kemudian yang tidak mengerjakan tugas itu Pak, ya memang kadang memang malas, alasannya malas untuk menulis gitu. Kemudian yang kedua juga alasannya tertinggal karena tidak punya sekarang kan kadang-kadang guru ngirimnya lewat WA Pak. Jadi kadang-kadang katanya tidak punya paketan. Oh gitu ya. Iya. Jadi sebenarnya permasalahan-permasalahan itu kan permasalahan biasa, permasalahan klasik yang memang ada pada anak gitu. Hampir semua sekolah sebenarnya seperti itu ya. Tidak semua siswa itu memang semuanya baik, rajin, tidak ada. Itulah memang tantangan bagi guru. Sebenarnya Bu Mu lebih tahu dibandingkan dengan saya karena Bu Mu yang mengajar siswanya. Seperti yang tadi siswanya terlambat, itu sudah tahu. Permasalahannya ternyata sama orang tuanya diberi tugas tambahan, masih ngantar ke pasar, masih ngantar adiknya yang sekolah, sehingga muter-muter di Bangkalan, nyampe terlambat. Nah, tapi ada juga tadi itu yang datanya kesiangan dengan kurang tanggung jawab itu. Terus masalah yang anak malas belajar, gitu kan. Alasannya HP, alasannya malas menulis, ya kan. Memang hal-hal yang klasik ya. Tapi saya yakin bahwa Bu Mu mampu, bahwa Bu bisa mengatasi itu. Kalau menurut Bu Mu sendiri bagaimana? Coba kalau seandainya ada anak terlambat seperti itu, alasan ada dua, ada satu anak yang memang terlambat karena dia itu mengantar orang tuanya. Terus yang kedua ada anak yang memang kesiangan, kurang tanggung jawab, ya kan. Menurut Bu bagaimana untuk mengatasi anak-anak yang demikian itu? Tentu Bu sudah punya lah, karena Bu yang mengerti sekarang. Gimana Bu? Pertama begini Bapak, ketika terlambat siswa tersebut kami beri sanksi dengan menghafalkan kosakata yang ada di dalam bahasa Inggris. Karena saya ngajar bahasa Inggris Bapak, jadi
selain kosakata biasanya saya menyuruh siswa untuk menghafalkan kata kerja gitu. Kemudian minggu berikutnya insya Allah siswa tersebut tidak terlambat lagi gitu ya. Iya. Bagus. Namun ini sharing aja ya, sharing aja. Jadi dalam konsep pembelajaran tanpa berpihak pada murid tidak boleh memberikan sanksi yang sekiranya tidak memberikan pemecahan terhadap permasalahannya anak gitu kan. Anak ini sebenarnya kan juga tidak salah karena anak tersebut itu memang diberi tugas oleh orang tuanya. Nah, terus yang tadi itu kesiangan gitu kan. Permasalahannya kan sudah tahu ibu. Jadi kan tentu ibu sudah punya trik sendiri untuk anak itu, untuk melakukan pendampingan pada anak itu sehingga dia tidak terlambat. Kalau diberikan sanksi, permasalahannya dia itu bisa juga permasalahannya benar-benar terjadi pada dirinya bukan karena kesengajaan. Kalau ibu dihukum, ya kasihan anak itu. Jadi ya memberikan kesadaran pada anak itu sebenarnya bagaimana caranya. Nah, tentunya ibu yang tahu bagaimana supaya anak itu sadar, punya tanggung jawab sendiri gitu kan. Tidak harus dengan sanksi. Jadi pembelajaran berdampak pada murid itu tolong dihilangkan sanksi-sanksi yang sekiranya membawa beban. Dia sudah datang terlambat ke sekolah, sudah luar biasa, dia ingin belajar dengan buku, nyampe di sekolah dimarahin, diberi sanksi lagi. Aduh, kan gitu. Jadi harus didekati oleh bumu bagaimana caranya mengatasi masalah yang jadi oleh anak. Jadi tidak boleh memberi sanksi ya Pak ya? Ya, diminimalkan lah sanksi itu. Lebih fokus kepada pendekatan anak, dicari akar permasalahannya. Dan buku sendiri yang tahu sebenarnya. Nah, ya udah. Kalau menurut Bu bagaimana untuk mengatasi itu selain diberi sanksi loh Bu ya? Ya selain diberi sanksi. Iya. Jadi memang sanksi itu diminimalkan Pak ya? Betul, nggak boleh siswa. Iya. Setelah itu Pak ini ya, biasanya saya suruh bangun lebih pagi Bapak. Lebih pagi sehingga mungkin waktunya bisa nyampe sekolah tepat waktu. Salah satunya begitu. Oh iya. Nah, jadi memang anak itu sebenarnya terlambat itu kan hanya bicara waktu sih sebenarnya kan. Jadi waktunya terlalu mepet sehingga dia terlambat gitu kan. Sehingga betul nanti bumu bagus sekali. Jadi lebih baik humanis pendekatan. Jadi anak itu dia akan merasa disayang oleh bumu kok. Akan merasa disayang, diperhatikan daripada dimarahin, disuruh kerjakan tugas, disuruh makan. Ini tambah beban. Di rumah bisa jadi dia dimarahin sama ibunya. Suruh ngantar adiknya, suruh ngantar dia ke pasar ibunya. Mungkin dia sudah berangkat itu sudah pusing kepalanya. Nyampe di sekolah, dimarahin sama bumu. Nah, itu diminimalkan. Lebih baik dia datang, dihargai dia. Kalau perlu dipanggil mungkin oleh bumu. Nah, tetap sudah bagus kok bumu. Jadi dengan pendekatan yang individual seperti itu, pendekatan secara emosional bagus sekali sudah gitu. Itu masalah dengan anak terlambat. Kalau anak yang harus belajar bagaimana Ibu? Yang harus belajar. Iya. Ya memang untuk belajar memang perlu dipaksakan ya Pak ya. Menurut saya harus dipaksakan dengan diberi motivasi, mungkin diberi dengan pengertian. Kalau dengan belajar mungkin insya Allah akan mendapatkan ilmu gitu Pak ya. Dengan ilmu mungkin kedepannya akan mendapatkan materi gitu. Nah, itu saja. Ya memang ketika siswa saya malas mengerjakan tugas, saya memang paksa untuk menulis dengan diberi pengertian tentang mohon maaf kadang saya ini Bapak kamu sudah diberi tangan nak, sudah diberi tubuh yang bagus, dimanfaatkan yang lebih baik untuk tangannya, ayo menulis gitu. Ya bagus. Jadi bumu sudah mencoba menganalisa permasalahannya, dimotivasi sehingga bumu kan memberikan motivasi gitu. Jadi memang perlu dicari Bu, siswa itu kenapa dia kok malas menulis gitu kan. Apakah karena tulis jelek sehingga dia malas menulis atau mungkin tugasnya terlalu banyak yang dikasihkan bumu. Silakan tulis buku 10 halaman dalam bahasa Inggris ya. Tulis lagi ya, sehingga perlu juga dievaluasi kira-kira apa ya yang membuat anak itu senang, apakah harus menulis atau
apakah dengan menggambar tapi dia bisa menceritakan gambar itu, jadi kan bisa begitu. Kira-kira itu coba Bu sudah punya gambaran bagaimana cara mengatasi anak yang terlambat, bagaimana memberikan solusi kepada anak yang tidak termotivasi belajar. Nah, sekarang coba Ibu pikirkan apa langkah-langkah Ibu, aksi Ibu ke depan. Mulai kapan Ibu akan melakukan yang tadi Ibu pikirkan? Tadi kalau Ibu kan sudah memunculkan pemikirannya. Kalau hanya dipikirkan nggak dikerjakan kan cuma bohong namanya itu. Sehingga perlu dilakukan, perlu ada aksi itu. Nah, Ibu punya pemikiran, pandangan itu kapan aksinya? Nunggu tahun ajaran baru atau kapan? Karena saya perlu segera Bapak ya, karena mungkin kejadiannya sudah minggu lalu, mungkin insya Allah ke depan atau 1 minggu lagi pertemuan berikutnya akan saya lakukan untuk memotivasi siswa kami. Oh gitu ya. Jadi Bumu punya rencana dalam minggu ini akan menuntut anak-anak yang terlambat, akan dilakukan pendampingan secara individu, memotivasi anak dengan kasih sayang ya, sehingga anak itu merasa diayomi, merasa diperhatikan. Berarti tidak boleh hukuman ya Pak? Tidak boleh, diminimalkan lah. Hukuman itu sudah tidak baik. Hukuman itu kan orang yang bersalah, siswa tidak bersalah. Dia hanya karena kondisi aja yang membuat dia seperti itu. Kita perlu luruskan saja dalam pemikirannya. Terus yang saya tangkap tadi, Bumu habis ini kayaknya sudah buat schedule, kapan manggil siswanya, kapan akan melakukan pendekatan supaya dia paham, dia ada tempat lagi, termasuk akan merancang ya pembelajaran mungkin yang bagus yang sekiranya anak tidak bosan tulis terus kan gitu Bu ya. Terus Bumu punya komitmen apa untuk itu? Apakah setelah dirancang sedemikian itu, apakah nanti betul-betul akan dilaksanakan dengan tanggung jawab? Jangan-jangan ternyata malas nih, aku banyak pekerjaan, apalagi saya bendahara, sibuk mengerjakan ini, mengerjakan itu. Biarkan saja siswa itu. Ya insya Allah saya sendiri akan melakukannya Pak, dengan berkomitmen supaya siswa saya juga akan lebih baik ke depannya dan mempunyai karakter yang lebih baik gitu. Hebat, guru SMA 3 luar biasa, Bumu juga luar biasa, ya kan, perhatian kepada siswa luar biasa, memperhatikan, saya dengar itu, dan juga sibuk dengan kegiatan di sekolah luar biasa. Bu, misalnya kita diskusi ya lumayan lama seperti ini, bagaimana perasaan Bumu sekarang dari permasalahan tadi yang bagi saya berat di kepala siswa ini, kita setiap tugasnya tidak mengumpulkan hari telat itu aja. Dari diskusi seperti ini bagaimana perasaan kira-kira? Memang sebelumnya memang ini Pak terasa di mana ya siswa saya harus lebih baik, tapi setelah dengan diskusi dengan Pak Imam, insya Allah mungkin akan terkurangi beban saya dengan meluapkan isi hati saya ke Bapak, dengan bantuan Bapak mungkin insya Allah alhamdulillah agak terasa ringan gitu. Oke, semoga apa yang direncanakan bisa dijalankan. Ya kita hanya sekedar diskusi saja. Jadi di antara semua guru kan ada plus minusnya. Kalau dipendam sendiri memang kayak berat. Permasalahan kalau diceritakan ke teman, walaupun teman sendiri belum tentu dia bisa. Kayak saya tadi kan sebenarnya kan juga tidak mengalami yang dilakukan oleh Bu Umu. Hanya Bu Umu sendiri yang tahu permasalahannya dan Bu Umu sendiri yang mengatasi permasalahan itu yang harus diatasinya. Kira-kira begitu Bu ya. Terima kasih Bapak. Jadi solusinya mungkin kedepannya siswa saya akan lebih baik. Doanya. Amin. Ya kita sama-sama juang untuk anak didik kita semuanya Bu. Oke. Terima kasih Pak.